Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Oktawidarta. Saya adalah salah seorang dosen di program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Teguh Umar. Pada semester ini, program studi mempercayakan kepada saya untuk mengampu mata kuliah Anatomi dan Fisiologi. Mata kuliah Anatomi dan Fisiologi memiliki bobot sebanyak 3 SKS dan dibelajarkan pada semester genap, yakni pada semester 2. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1, yakni kemampuan untuk menerapkan pengetahuan matematika, ilmu alam, dan atau material, teknologi informasi dan keteknikan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh dari prinsip-prinsip keteknik industrian. Mata kuliah ini kami bagi menjadi 3 CPMK. Yang pertama menjelaskan konsep dasar anatomi dan fisiologi, serta menjelaskan anatomi dan fisiologi berbagai organ tubuh manusia. Yang kedua, mengidentifikasi keluhan, kelainan, gangguan, penyakit pada anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga, menerapkan pengetahuan anatomi dan fisiologi untuk memberikan alternatif solusi permasalahan keluhan tubuh manusia akibat aktivitas kerja yang dilakukannya. Mata kuliah Anatomi dan Fisiologi membahas tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia, meliputi anatomi dan fisiologi sistem indera, sistem muskuloskeletal, sistem saraf, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem kardiovaskular, sistem urinaria, serta berbagai kelainan, gangguan, penyakit yang dapat mengurangi fungsi dari berbagai sistem organ tubuh manusia tersebut. Mata kuliah Anatomi dan Fisiologi bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait anatomi dan fisiologi tubuh manusia yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan berbagai aktivitas kerja teknik industrian. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi, serta menerapkan pengetahuan anatomi dan fisiologi untuk memberikan alternatif solusi masalah berbagai keluhan tubuh manusia akibat aktivitas kerja yang dilakukannya. Adapun sejumlah referensi yang digunakan adalah yang pertama, buku Sobota jilid 1 dan 2 karya Paulsen dan kawan-kawan, kemudian buku Textbook of Medical Physiology karya Guiton dan kawan-kawan, dan buku Fisiologi Manusia karya Rusita dan kawan-kawan. Dalam pembelajaran anatomi dan fisiologi, saya menerapkan pendekatan pembelajaran student center learning, di mana pembelajaran terpusat kepada mahasiswa. Kemudian saya mengkombinasikannya dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah cara saya untuk menyampaikan materi ajar kepada mahasiswa, mengajarkan materi-materi sesuai yang tertulis pada RPS. Saya biasanya menggunakan metode ceramah untuk melakukan delivery. Yang kedua, interaction. Interaction adalah cara saya untuk memastikan bahwa mahasiswa memahami apa yang telah saya sampaikan. Interaction, saya mulai dengan memancing siswa untuk bertanya, atau sebaliknya, saya yang mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa. Saya berharap dengan memberi pancingan seperti itu, mahasiswa mau berdiskusi sehingga terjadi pembelajaran dua arah antara dosen dan mahasiswa. Dan yang ketiga adalah assessment. Assessment adalah cara saya mengukur hasil belajar mahasiswa. Yang pertama, saya lakukan dengan memberikan kuis. Kemudian juga saya melakukan assessment dari tugas-tugas yang saya berikan, seperti tugas studi kasus dan tugas-tugas pribadi lainnya. Saya juga melakukan penilaian terhadap keaktifan mahasiswa selama perkuliahan berlangsung.
Berikut ini adalah cuplikan video mengajar saya pada pertemuan ke-6 di mana saya membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular manusia. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat? Oke, baik. Hari ini kita melanjutkan materi perkuliahan kita. Minggu lalu kita sudah selesai membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem saraf. Maka pada pertemuan yang ke-6 kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mahasiswa mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular yang meliputi darah, jantung, dan pembuluh darah. Ya, pembuluh darah nanti kita tahu bahwa ada yang namanya pembuluh darah arteri dan vena. Ya, selanjutkan. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh terkait dengan kardiovaskular, pertanyaan pertama adalah apa itu sistem kardiovaskular? Ada yang bisa bantu? Ya, silakan. Sistem kardiovaskular itu adalah sistem peredaran darah. Oke. Sistem yang bertanggung jawab pada peredaran darah materi di dalam tubuh manusia. Oke, bagus. Jadi sistem kardiovaskular itu dia bertanggung jawab pada peredaran maupun transportasi materi di dalam tubuh. Kerjaan siapa itu? Kerjaan darah. Maka sistem kardiovaskular itu sering juga disebut sebagai sistem peredaran darah. Ya. Oke, kita lanjutkan saja dulu. Sekarang, nah ini dia. Definisi lengkapnya terkait dengan sistem kardiovaskular. Jadi yang diangkut itu bukan hanya sari makanan, bukan hanya oksigen, tetapi juga bahan-bahan buangan, hasil sisa metabolisme tubuh. Ya, maka nanti dihasilkan urin, ya dikeluarkan melalui ginjal, gitu ya. Kemudian nanti ada keringat, ya. Kemudian juga ada sisa pembuangan dari pencernaan protein, ya, di hati dan seterusnya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang komponen penyusun darah. Ya, jadi darah yang kita lihat berwarna merah itu ternyata dia punya 4 komponen. Nih. Pertama ada sel darah merah, ya, atau eritrosit, memiliki fungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Mengapa sel darah merah mampu mengangkut oksigen? Karena dia punya protein spesifik yang mampu mengikat oksigen. Ada yang tahu namanya apa? Hemoglobin. Iya, hemoglobin. Ya, dialah yang bisa mengikat oksigen sehingga dapat diangkut ke seluruh tubuh. Yang kedua, ada sel darah putih atau leukosit. Nah, leukosit ini berfungsi pada pertahanan tubuh. Dia terbagi lagi, ada yang namanya makrofag, ya, ada limfosit, monosit, basofil, eosinofil, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih detail, ya, bagaimana dia mampu menjadi pertahanan kita, ya, dalam negara mungkin dia seperti tentara lah, ya, untuk melawan, mengkanter setiap kuman yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga ada keping darah atau trombosit. Keping darah ini berfungsi pada saat proses penutupan luka. Jadi ketika terjadi luka, maka ada mekanisme penyembuhan luka yang diprakarsai oleh trombosit. Yang keempat ada plasma darah. Plasma darah berfungsi mengangkut nutrisi. Jadi semua bahan makanan yang kita makan, misalnya kita makan nasi, ya, roti, jagung, itu kan karbohidrat, ya. Dicerna sampai yang paling kecil menjadi glukosa, itu beredar dalam darah, ya. Tepatnya di plasma darah.
vitamin yang kita makan dari buah-buahan, sayur-sayuran, protein yang kita makan dari daging, ya, dari ikan, dari udang, itu semua dicerna secara mekanik dan kimiawi. Di dalam darah dia berupa asam amino, pecahan-pecahan dari protein. Jadi setiap bagian darah itu punya perannya masing-masing. Nah, inilah tampilan bagaimana kalau kita coba memvisualisasikan komponen-komponen penyusun darah. Ini red blood cell, ya, sel darah merah. Ini bentuk seperti ini, namanya bentuk bikonkav gitu ya. Kemudian ini ada sel darah, bagian dari sel darah putih, ada plasma darah dan seterusnya. Jadi tidak sesederhana yang kita lihat bahwa darah ya merah, padahal dia punya komponen-komponen yang lebih spesifik, kecil dan spesifik, punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, itu kalau darah kita ambil, kemudian diletakkan ke dalam satu tabung reaksi, kemudian kita sentrifugasi, kita putar secara sentrifugal, maka berdasarkan masanya, ini yang paling berat itu dia akan ke bawah, yang paling ringan dia akan berada di atas. Maka inilah persentase komposisi dalam darah kita, darah manusia. Ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada plasma darah. Nah, platelet itu adalah nama lain dari trombosit. Nah, sekarang saya ajak kita melihat tentang fakta menarik tentang darah. Ya. Pertama, sekitar 77% dari badan manusia tersusun oleh darah. Bayangkan, ya. Ada yang tahu berapa jumlah darah manusia dewasa? Lebih kurang. Berapa liter? Belum tahu, ya. Sekitar 5 liter, ya, jumlah darah manusia. Kalau saya tanya, organ apa saja yang terlibat dalam peredaran darah? Siapa mau jawab? Ya, silakan. Terdapat jantung dan pembuluh darah. Oke, bagus. Jantung dan pembuluh darah. Apa fungsi jantung? Memompa darah sehingga darah bisa beredar ke seluruh tubuh. Karena tadi fungsinya apa? Darah dia mengantarkan, membawa, mentransportasikan materi-materi ke seluruh bagian-bagian sel. Ya, seluruh bagian-bagian tubuh. Kalau seandainya ada tubuh yang tidak kebagian darah atau mungkin ada masalah dengan pembuluh darahnya, dia bisa rusak, bisa mati. Kenapa? Tidak dapat nutrisi, tidak dapat oksigen, seperti itu. Ya, dan seterusnya. Anda bisa baca sendiri beberapa fakta menarik tentang darah. Nah, ini tadi darah yang sebelum dan sesudah disentrifugasi, ya, diputar. Dia akan kelihatan yang mana plasma darahnya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah bagaimana hemoglobin, ya, yang terdapat dalam sel darah merah. Nah, inilah yang membuat mengapa sel darah merah mampu mengikat oksigen. Makanya kita sering temui ada orang yang dia tidak mengalami pendarahan, tidak kecelakaan, tidak sedang melahirkan, tapi kok kurang darah. Kok bisa kurang darahnya? Ternyata masalahnya adalah HB-nya rendah. Hemoglobinnya sedikit, sehingga kemampuan darah merah untuk mengikat oksigen menjadi berkurang. Kalau tubuh kekurangan oksigen, bawaannya lemas. Otak kekurangan oksigen, bawaannya ngantuk. Ya, jadi itu mempengaruhi fisiologis dan kesehatan tubuh manusia. Ini gambar tentang berbagai sel darah putih, gitu ya. Saya teruskan. Nah, ini ada gambar jantung. Sekarang saya mau tanya, ada berapa ruang jantung? Siapa mau coba jawab? Ruang jantung manusia. Yang di belakang, silakan Bang. Kiri, kanan, serambi kiri dan serambi. Oke, bagus. Jantung manusia itu ada 4 ruang, ya. Yang bawah ini adalah bilik. Yang atas adalah serambi, ya. Bilik nama lainnya adalah ventricle. Ya, yang ini adalah bilik kiri,
Yang ini bilik kanan, yang atas serambi kiri, serambi kanan. Antara bilik dan serambi ada katup yang memisahkannya, ya. Nanti kita akan pelajari lebih dalam. Katup-katup itu berfungsi untuk mengatur agar pergerakan darah di dalam jantung itu teratur, ya, sehingga tidak bercampur antara darah yang kaya oksigen dengan darah yang kaya akan CO2, ya, diatur. Di mana tempat pertukarannya? Tempat kita buang karbon dioksida dan kita ikat oksigen. Dari gambar ini, di mana tempat pertukaran oksigen dan CO2-nya? Nih, apa namanya nih? Paru-paru. Jadi sebenarnya antara satu sistem organ tubuh dengan sistem lainnya saling berkaitan, ya. Kalau mau sehat, ya jantungnya dijaga, paru-parunya dijaga. Nah, supaya ini sehat juga, maka makanannya juga harus dijaga. Maka kalau makanannya itu tidak sehat, nanti berdampak pada jantungnya bermasalah. Mungkin dia banyak makan makanan lemak dan kolesterol, kena jantung koroner, ya. Jadi semuanya saling berkaitan. Makanya pola hidup sehat itu adalah suatu keharusan, apalagi bagi kita yang sudah berpendidikan ini. Pola hidup sehat, ya, tidak merokok. Yang sudah merokok, cobalah dikurang-kurangi, ya. Tidak merokok, itu bagian dari untuk menjaga kesehatan. Tidur cukup, ya, tidak bergadang sepanjang malam, itu juga bagian dari upaya kesehatan. Makan makanan bergizi, ya, makanan yang sehat, yang cukup, ya, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada vitaminnya. Jangan hanya makanan junk food saja, itu tidak sehat. Nah, ini kita fokus bahas tentang jantung dan pembuluh darah. Tadi sudah disampaikan oleh temannya bahwa jantung itu terdiri atas 4 buah ruang, ya. Ini bentuk luar dari jantung kita. Ini ventricle kiri atau bilik kiri, yang ini ventricle kanan. Kemudian atrium kanan, atrium itu nama lain dari serambi. Kemudian ini ada atrium kiri. Ada yang tahu apa perbedaan fungsi dari ventricle dan serambi? Sudah tahu? Mau coba-coba? Jawab, silakan. Silakan. Oke. Ventricle itu, dicatat ya, ventricle itu fungsi utamanya adalah untuk memompa darah keluar dari jantung. Apakah itu ventricle kiri maupun ventricle kanan, dia berfungsi untuk memompa darah keluar jantung. Tujuannya kemana? Nanti kita akan bahas dari gambar, ya, biar bisa lebih paham. Sementara yang namanya serambi, sama seperti serambi rumah kita lah. Serambi itu kan seperti teras, ya, tempat menjamu tamu. Maka serambi itu adalah tempatnya darah masuk kembali ke jantung. Ya, dari mana? Nanti kita bahas. Ada yang dari paru-paru, ada yang dari seluruh tubuh. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, ini beberapa fakta menarik tentang jantung. Besar jantung kurang lebih sebesar kepalan tangan orang dewasa, ya. Seginilah kira-kira. Setiap kita beda-beda kepalanya, seginilah besar jantung kita. Jadi kalau seandainya jantungnya tertembak, kecil kemungkinan selamat, ya. Pecah, dia hancur, selesai, ya. Nah, berat jantung sekitar 300 gram pada pria dan 250 gram pada wanita. Nah, karena tentu saja aktivitas fisik pria kan lebih berat, ya, daripada wanita. Makanya saya pernah sampaikan bahwa dalam biologi itu struktur itu menentukan fungsi, ya. Otot laki-laki tentu berbeda dengan otot perempuan. Karena tadi fungsinya, aktivitas fisiknya berbeda. Bekerja tanpa dipengaruhi kesadaran. Ada yang bisa menghentikan detak jantung. Coba sekarang, berhenti, mau nggak dia? Saya. Padahal kalau kita lagi kesel, alah, berhenti aja lah, nggak mau dia.
Bahkan kita lagi sedang tidur pun jantung tetap berdetak. Ya. Malah gawat ya kalau tiba-tiba jantung berhenti, bangun ya. Payah pukul kentong ya kan, kalau zaman pukul kentong dia. Atau diumumkan di masjid kan, telah berpulang gitu ya. Nah, terletak di dada kiri sebelah atas. Nah, jadi kalau nanti ada orang yang bilang, belahlah dadaku, lihat jantungku. Nah, ini bukan jantung nih, ini kanan ya, sebelah kiri ya. Itu ilmu anatomi ya, tentang letak organ di dalam tubuh kita. Baik. Ini tadi sudah ya, ini sudah. Kemudian ini sudah Bapak jelaskan tadi tentang serambi, tentang kanan kiri, kemudian tentang bilik ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ayo. Ya, silakan. Saya bertanya, apa pentingnya peredaran darah di tubuh? Oke, bagus pertanyaannya ya. Apa pentingnya peredaran darah bagi tubuh? Sebelum Bapak jawab, ada yang bisa bantu jawab? Silakan. Ayo. Siapa? Pertanyaannya, apa pentingnya peredaran darah bagi tubuh? Ya, silakan. Pentingnya peredaran darah bagi tubuh itu untuk mengangkut dan mengedarkan sisa-sisa saji makanan serta oksigen ke seluruh tubuh. Darah juga mengangkut zat-zat sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Oke, bagus. Jadi, apa pentingnya sistem peredaran darah? Kardiovaskular tadi itu pentingnya adalah dia mengangkut, dia mengedarkan, dia mendistribusikan ya zat-zat mulai dari yang dibutuhkan seperti oksigen dan nutrisi, bahkan juga materi-materi dan gas-gas buangan ya yang harus diekskresikan. Karena kalau terus dipertahankan dalam tubuh, dia dapat menjadi racun. Mungkin kalian pernah dengar ada pasien yang harus cuci darah, ya kan? Cuci darah itu apa yang masalah? Pada ginjalnya. Artinya memang harus dikeluarkan. Kalau kita nggak bisa sendiri, pakai alat bantu. Kalau tidak, akan merusak tubuh karena dia bersifat racun. Begitu ya. Baik, saya kira kita cukup untuk pertemuan hari ini terkait dengan sistem kardiovaskular. Sebelum saya akhiri, saya minta dari teman-teman mahasiswa mungkin ada yang bisa bantu untuk menyimpulkan. Ya, silakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem kardiovaskular adalah sistem yang bertanggung jawab pada peredaran materi di dalam tubuh yang terdiri dari jantung, yaitu ventrikel atau bilik yang berfungsi untuk memompa darah keluar dari jantung. Baru atrium atau serambi yang berfungsi untuk atau pintu masuk kembalinya darah ke jantung. Jadi sistem kardiovaskular ini mengedarkan sari-sari makanan serta oksigen ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke atrium atau serambi ke jantung dengan membawa sisa-sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh seperti dikeluarkan oleh ginjal, di mana darah dicuci atau disaring oleh ginjal. Oke, bagus ya. Sudah komplit disampaikan oleh temannya. Jadi selain tadi fungsinya sudah kita bahas, maka Anda harus juga dapat menjelaskan bagian-bagian dari jantung, macam-macam pembuluh darah, dan komponen-komponen penyusun darah itu sendiri. Ya. Nah, untuk minggu depan ya kita akan membahas tentang sistem pernafasan. Ya, jadi tugas Anda adalah tolong dibaca, tolong dipelajari tentang anatomi dan fisiologi sistem pernafasan. Demikian pertemuan kita hari ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.